Assalamualaikum sahabat rumah sakit USU, salam sehat, quality, safety and friendly. Jumpa lagi dalam podcast rumah sakit USU. Kali ini bersama saya Bidan Dwi Anissa Purba. Kali ini kita mengangkat topik yang sangat spesial nih teman-teman sobat rumah sakit USU, yaitu reumatologi. Kenalan yuk. Sebelumnya kita ini punya narasumber dokter kesayangan rumah sakit USU yang pastinya baik hati dan cantik yang udah lama kita nggak jumpa ini. Halo Dokter Rizky Arini Siregar, MKPD SPPD KR. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Dwi. Halo sahabat sehat rumah sakit USU. Udah lama nggak ketemu ya kita Dwi ya. Jadi kenalin ya mungkin untuk sobat sehat, saya Dokter Rizky ya. Hari ini kita bakal ngobrol tentang reumatologi ya. Iya dok, tentang reumatologi. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak ketemunya di sini ya dok. Oke dok, ini menarik ya dok. Tadi udah dibilang kepada sobat rumah sakit USU tentang reumatologi, kenalan kita dengan reumatologi. Sebelum kita kenalan lebih jauh, boleh nggak dok kasih tahu ke sobat-sobat rumah sakit USU reumatologi itu apa dan kenapa kita angkat menjadi tema hari ini dok? Oke. Jadi reumatologi itu sebenarnya asal katanya reum ya. Reum ini, reumatologi ini adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang sendi dan jaringan di sekitar sendi. Jadi jaringan sekitar sendi itu ada otot, terus ada tulang, ada jaringan lunak sekitarnya. Jadi pokoknya semua di sekitar sendi itu kita pelajari dalam reumatologi. Kenapa kita angkat kali ini tuh karena ternyata dari praktek klinis sehari-hari keluhan-keluhan reumatologi itu sangat banyak kita jumpain. Jadi pasien-pasien yang nyeri sendi atau nyeri-nyeri otot itu sangat sering kita jumpain ya. Jadi itu adalah lingkup di reumatologi. Reumatologi tersebut. Jadi dok, apa aja sih dok penyakit-penyakit yang tersebut yang termasuk dalam reumatologi itu dok? Oke. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit di reumatologi itu ada banyak ya. Kalau kita hitung mungkin ada lebih dari 200 penyakit ya yang bisa ditanganin. Tapi secara garis besar di reumatologi itu ada penyakit reumatik yang disebabkan oleh autoimun dan non autoimun. Itu secara garis besarnya. Jadi kalau penyakit-penyakit yang non autoimun itu seringnya seperti sobat-sobat ketahui itu sakit asam urat, ya kan, sakit osteoporosis atau pengeroposan tulang, ada sakit OA, ada pengapuran tulang. Jadi seperti itu yang non autoimun. Tapi kalau yang autoimun sendiri, mungkin yang sering kita kenal ada sakit lupus, kemudian ada sakit rheumatoid arthritis, ada spondyloarthritis, ada vaskulitis, ada Sjogren, dan sebenarnya ada banyak sekali ya. Ada juga penyakit autoimun yang disebabkan oleh infeksi. Jadi memang sebenarnya itu tadi kita sebutin dia lebih dari 200 penyakit sebenarnya yang bisa kita tangani di situ. Tapi tadi yang saya sebutkan adalah penyakit-penyakit yang paling sering yang kita jumpain. Ya, iya, betul. Berarti banyak ya dok ruang lingkupnya ya. Ternyata iya, sering betul. ya kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Cuman betul. kita yang awam berarti belum paham ya dok. Iya, betul. Jadi dari sekian banyak penyakit itu dok, kira-kira faktor pencetus terjadinya itu apa ya dok? Nah sebenarnya kalau faktor pencetus itu tergantung jenis penyakitnya ya Dwi ya. Jadi kalau misalnya tadi kayak autoimun sendiri itu sebenarnya secara pasti penyebabnya belum diketahui. Tapi memang ada genetik tertentu yang dicetuskan oleh sesuatu yang menyebabkan orang tersebut bisa menderita penyakit autoimun ya. Jadi pencetusnya ya, dok? Betul, dibilang bawaan sih bukan, tapi ada genetik tertentu yang cenderung akan terjadi autoimun jika tercetuskan oleh sesuatu. Misalnya ada infeksi, ada merokok gitu ya. Jadi hal-hal tersebut yang bisa mencetuskan suatu autoimun gitu. Tapi kalau penyakit yang non autoimun seperti penyakit asam urat itu tentunya karena memang satu konsumsi makanan yang tinggi mengandung asam urat ya. Jadi yang tinggi purin gitu ya. Terus habis itu kalau untuk pengapuran biasanya pada usia yang lebih tua. Jadi tergantung masalah-masalah diagnosis tertentu pada penyakit reumato. Jadi nggak bisa kita samakan semua nih pencetusnya. Tapi gitu. kalau gaya hidup termasuk juga ya dok salah satu pencetusnya. Betul. Ya? Misalnya kalau mudahnya itu kayak pengapuran tulang ya. Salah satunya yang menyebabkan itu adalah kegemukan atau obesitas, berat badan berlebih. Berpengaruh ya dok ya? Iya berpengaruh. Jadi memang
gaya hidup tentu kita pengennya gaya hidup yang sehat, ada olahraga rutin, berat badan juga harus kita jaga Dikontrol ideal ya, karena salah satu yang jadi faktor yang memberatkan satu pengapuran adalah berat badan yang berlebih. Gitu juga dengan sakit asam urat misalnya. Kalau asam urat kan makanannya, itu benar. keturunan enggak ya dok ya kalau kayak asam urat itu dok? Sebenarnya enggak sih, Enggak, tapi memang resikonya lebih tinggi pada genetik tertentu, pada laki-laki biasanya yang paling banyak kalau asam urat gitu. Oh berarti banyak penderita dari asam urat itu laki-laki ya dok Iya, ya? betul. Lebih gampang cenderung terserang asam urat itu laki-laki. Betul, ya, ada dok? genetik tertentu pada laki-laki pada yang laki-laki. makanya kita lebih sering ya ketemu pasien asam urat itu asam urat laki-laki laki-laki ya, gitu bukan ya, Dok, pada ya. perempuan. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga Perempuan juga mengalami Betul. gitu ya dok ya. Sementara kayak pada autoimun, kayak pada lupus, pada rheumatoid arthritis, justru itu memang lebih banyak pada wanita. Nah, tapi bukan berarti lupus nggak bisa terjadi pada laki-laki gitu. Tapi presentasinya, prevalensinya itu lebih banyak pada wanita gitu. Angka kejadiannya gitu Betul. ya dok ya. Tapi lupus itu kan memang belum, maksudnya termasuk penyakit yang langka atau gimana dok ya? Sebenarnya enggak sih ya. Enggak ya, udah Mungkin banyak ya, kalau zaman dulu mungkin agak sulit terdiagnosis karena mungkin pemeriksaan dan lain-lain juga belum selengkap sekarang. Tapi kalau sekarang sih kita udah bisa mendiagnosis lupus lah di mana-mana. Maksudnya laboratorium juga sudah support kita untuk mendiagnosis lupus gitu. Jadi tadi kan kita udah bicara asam urat, ada beberapa penyakit yang lain gitu dok. Ada nggak dok pantangan-pantangan gitu dok agar terhindar dari penyakit tersebut dok? Kalau pantangan secara umum ya kita bicara rheumatologi secara umum. Jadi berarti ini penyakit yang disebabkan autoimun atau non autoimun ya dua-duanya. Jadi kalau pantangan secara umum ya kita harapkan pasien kita itu hidupnya tuh hidup sehat lah gitu. Kembali ya. Ke gaya hidup ya dok. Betul, gaya hidup sehat, kemudian tidak merokok ya Pola kan. makan ya dok. Pola makannya juga pola makan yang sehat, terus olahraga yang rutin gitu. Jadi balik lagi ke sana sih supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit reumatik. Tapi kalaupun sudah terjadi penyakit reumatik tentunya butuh penanganan tertentu yang mesti harus rajin kontrol ke dokter ya. Jadi pantangan-pantangan yang bisa dihindari juga nanti akan dikasih tahu nih sama dokter reumatologi ya. Misalnya kayak asam urat tuh ya, kan paling sering orang bilang saya kemarin makan kacang dok gitu ya kan. Terus saya sakit gitu. Nah, sakit kakinya betul. gitu ya dok. Padahal sebenarnya kalau secara teorinya yang paling banyak mengandung purin, yang paling banyak mengandung asam urat itu daging-daging merah. Malah kacang-kacangan lebih rendah sebenarnya. Tapi yang beredar di masyarakat kan kalau makan kacang asam urat nanti gitu. Walaupun bisa tapi sebenarnya lebih kecil dibandingkan daging-daging merah. Terus kalau kata masyarakat tuh ya sering bilang, saya nih kayak pegel-pegel dok, badan saya nggak enak. Nah semuanya bilang saya asam uratnya segini gitu. Jadi sepertinya di luar sana itu banyak mitos-mitos yang sebenarnya perlu kita luruskan nih gitu. Kayak asam urat itu nyarinya tidak berupa pegal-pegal. Karena masyarakat tuh mengambil kesimpulan sendiri, nanti udah sakit sedikit udah asam urat ini, padahal belum ke dokter gitu ya. Padahal kecapean sebenarnya ya, ototnya pegal-pegal gitu kan sebenarnya. Jadi memang hal-hal seperti itu sih yang sering kita jumpain di masyarakat, sehingga kita pengen sekali mengenalkan reumatologi nih sama sobat podcast gitu. Jadi tadi dokter bilang perlu penanganan ya dok ya. Jadi kapan nih dok kita ini perlu ke dokter, perlu penanganan lah dok lebih lanjut. Maksudnya gejala-gejala apa dok? Kapan lah kita waktu untuk ke dokter reumatologi dok? Oke, jadi gejala yang paling sering pada reumatologi itu adalah nyeri sendi ya. Reumatik itu adalah nyeri sendi yang paling sering. Jadi orang asam urat keluhannya nyeri sendi, orang pengapuran keluhannya nyeri sendi, orang sakit lupus keluhannya nyeri sendi, orang sakit rheumatoid arthritis juga keluhannya nyeri sendi. Jadi paling banyak sebenarnya nyeri sendi keluhannya ya. Keluhan utama berarti. Betul. Ya, tapi walaupun pada penyakit-penyakit autoimun reumatik sebenarnya selain nyeri sendi bisa juga ada gejala lain, karena sebenarnya autoimun itu sifatnya sistemik ya, artinya bisa mengenai organ-organ tubuh yang lain juga gitu. Misalnya
seperti lupus, bisa ada kemerahan di pipi gitu ya, di kulit ya. Jadi berarti kayak alergi gitu ya Dok ya? iya bisa, tapi dia ruamnya khas lupus. Misalnya seperti kupu-kupu ya, kita bilangnya dia kemerahan seperti kupu-kupu. Kalau misalnya kena matahari dia muncul gitu. Jadi sebenarnya keluhannya memang paling banyak nyeri sendi, tetapi keluhan yang lain juga bisa gitu. Jadi kalau sobat sehat ada keluhan-keluhan seperti itu, lebih baik konsul ke reumatologi. Karena iya, sudah ada betul. ya Dok, apalagi sekarang di rumah sakit iya, usus betul, udah ada udah ya kan, tersedia di sini. Hebat. Jadi nggak perlu lagi was-was ya Dok, Iya, ya, kalau udah betul. mengalami keluhan datang aja ke rumah sakit usus ya Dok. Betul. Jadi Dok, tadi kita udah tahu kan gejala-gejalanya. Jadi bagaimana nih Dok prosedur yang dilakukan dokter reumatologi untuk melakukan pemeriksaan dan diagnosis untuk penanganan lebih lanjut pada penderita reumatologi tersebut Dok? Oke, kalau misalnya penanganan diagnosisnya bagaimana, sebenarnya semuanya bergerak dari keluhan-keluhan sobat sehat kalian ya. Yang nanti kita dokter reumatologi akan tanya-tanya nih, nyeri sendinya seperti apa, keluhan lainnya apa gitu ya. Nanti dari pertanyaan itu akan dilakukan pemeriksaan nih, pemeriksaan fisik, akan diperiksa sendinya satu persatu. Jadi diperiksa sendi bahu, sendi siku, sendi pergelangan, jari-jari, lutut gitu ya, pergelangan kaki. Jadi semua sendi nanti akan kita periksa gitu. Begitu juga dengan keluhan yang lain seperti yang saya bilang tadi, kayak misalnya penyakit autoimun, keluhannya kan bisa berupa keluhan organ lain ya. Jadi akan dilakukan pemeriksaan secara lengkap. Baru kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu bisa berupa laboratorium, atau kita bisa juga lakukan USG muskuloskeletal, atau kita ronsen radiologis ya. Jadi di rumah sakit USU juga sudah bisa nih tindakan USG muskuloskeletal gitu. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang ada nyeri sendi, kita bisa langsung USG di poli. Oh, udah bisa, udah ada ya? Sudah bisa. Jadi nanti dan sebenarnya penyakit reumatologi itu juga tidak bisa ditafsirkan sembarangan ya Dwi ya. Jadi misalnya pemeriksaan-pemeriksaan tertentu gitu, itu harus ditafsirkan dengan apa ya, dengan benar lah gitu, dengan dokter reumatologi. Jadi sekarang tuh beredar kan di masyarakat, masyarakat itu ngerasa ini saya sakit autoimun, saya mau periksa ANA, saya mau periksa ini, mau periksa itu kan udah ada, mereka tuh udah ada yang begitu ya di masyarakat kita ya. Tapi sebenarnya pemeriksaan itu harus sesuai dengan indikasi gitu, tidak bisa diinterpretasikan sendiri. Jadi semua harus bergerak dari gejala klinis yang dialami pasien, tidak bisa bergerak dari hasil laboratorium saja gitu. Berarti lebih dokter, kurang sih seperti berarti itu. dokter ngambil tindakan itu sesuai dengan gejala atau keluhan si pasien gitu ya. Betul. Bukan semata-mata dari laboratorium aja langsung ditegakkan diagnosa gitu ya. Karena kan selama ini kalau kita orang awam gitu kan, asam uratku segini, berarti dia aku sakit asam urat, berarti udah nggak kayak gitu lagi ya Dok ya. Iya, jadi kayak asam urat sendiri kayak Dwi bilang tadi, misalnya asam uratnya 9 gitu ya. Saya 9 nih asam uratnya Dok, saya sakit asam urat gitu. Sebenarnya kalau di reumatologi asam urat segitu tuh memang naik ya, benar. Tetapi sebenarnya kalau tidak ada gejala asam urat sebelumnya, tidak pernah ada klinisnya, itu kita sebenarnya tidak memberikan obat apa-apa gitu. Jadi kita tidak menangani tuh laboratorium saja. Kita memang benar-benar harus melihat gejala klinis yang dialami pasien gitu. Berarti Dok, mengarah dari penjelasan dokter tadi, berarti apa Dok tindakan lebih lanjutan dari penyakit-penyakit yang ditangani tadi? Setelah ada tadi keluar laboratorium, kita lakukan USG, kita pemeriksaan sendi, terus dokter dari reumatologi itu melakukan tindakan lanjut apa Dok? Misalnya udah tegak diagnosa, selanjutnya pasien itu gimana Dok? Jadi memang tergantung, balik lagi ke diagnosisnya gitu ya. Memang ada terutama penyakit-penyakit reumatik yang autoimun ya, mungkin butuh pengobatan jangka panjang. Ada yang bisa seumur hidup juga, mungkin ya, tergantung klinisnya seperti apa, tergantung gejalanya, perjalanan penyakitnya seperti apa. Jadi kalau kayak penyakit reumatik yang disebabkan autoimun, itu tujuan pengobatan kita adalah namanya remisi. Remisi itu artinya kondisinya stabil. Bisa stabil dengan obat-obatan, atau bisa juga dengan tanpa obat gitu. Jadi sebenarnya tujuan pengobatan kita kalau pasien autoimun itu bagaimana supaya tercapai remisi.
gitu. Dah kadang-kadang memang perjalanannya remisi ini nggak bisa kita minum obat 1 bulan udah remisi. Memang kadang-kadang nggak seperti itu gitu. Bisa butuh waktu 6 bulan mungkin, ada yang mungkin 1 tahun, ada yang 2 tahun gitu ya. Atau ada yang sudah remisi tapi kambuh kembali atau flare namanya. Jadi memang pasien dengan autoimun itu memang butuh waktu yang panjang betul, ya, dan butuh terus berarti pasien harus disiplin berarti ya dalam memakan obat, dalam kontrol ulang ke dokter. Iya, dan tentunya untuk mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan kekambuhan gitu, flare ya. Misalnya pada lupus itu yang sering menyebabkan flare itu ada paparan sinar matahari ya. Jadi kalau pasien lupus tuh kita akan sarankan jangan keluar, jangan banyak kegiatan outdoor. Kemudian kalau kita outdoor kita harus pakai sunblock yang baik gitu. Jadi tergantung penyakitnya deh, nanti penanganannya yang kita berikan tuh biasanya secara komprehensif gitu. Artinya secara menyeluruh. Bukan hanya obat-obatan saja gitu ya. Untuk pasien-pasien autoimun pun kita sering menyarankan untuk gabung di komunitas gitu. Jadi ada komunitas-komunitas autoimun. Jadi bisa ada penyemangat secara psikologis ya dok ya. Betul, Jadi dia merasa nggak sendiri gitu ya dok. Misalnya kumpulan orang-orang lupus gitu, orang-orang rheumatoid arthritis. Jadi mereka tuh biasanya saling sharing gitu dan sering mengadakan kayak ngobrol sama kita gitu. Jadi banyak pengetahuan di sana. Tapi kalau tadi penanganan yang untuk pasien yang non autoimun juga sebenarnya tergantung diagnosisnya ya. Seperti pengapuran, nanti kita butuh lihat dia sejauh mana pengapurannya, apakah grade-nya grade 1, 2, 3 atau 4 gitu. Apakah ada pilihan obat-obatan saja, terus fisioterapi saja, dibantu fisioterapi atau rehabilitasi medik, atau mungkin kita perlu bekerja sama dengan TS bedah ortopedi gitu ya. Jadi hal-hal tergantung diagnosisnya sih Dwi. Misalnya kayak osteoporosis juga ya, pengeroposan tulang sering pada usia tua ya biasanya kita OA tahu. Ya, dok, ya? Kalau pengeroposan tulang itu osteoporosis, tapi kalau pengapuran baru OA. Nah kalau ke pengeroposan tulang itu kepadatan tulangnya udah berkurang. Jadi akan sangat rentan tuh patah tulang. Jadi misalnya orang yang sudah osteoporosis terus dia jatuh sedikit dia bisa patah tulang gitu. Jadi osteoporosis pun penanganannya butuh jangka waktu yang panjang. Pilihan pengobatannya bisa berupa obat-obatan oral atau dimakan atau ada yang infus gitu. Jadi tergantung ininya sih, tapi kita butuh pemantauan panjang. Bisa 3-5 tahun gitu ya. Kita supaya tidak memperparah kepadatan tulangnya semakin keropos gitu. Dan sepertinya perlu karena kita membahas osteoporosis nih. Kalau di awam kan dibilang osteoporosis itu seringnya pada usia tua aja ya. Kalau orang tua takutnya nanti osteoporosis nih gitu ya. Tulang keropos. Betul. Gitu ya dok. Padahal ternyata usia muda juga bisa osteoporosis gitu. Bisa ya dok ya. Misalnya pada kasus-kasus yang menggunakan steroid jangka panjang. Nah orang-orang autoimun kan sering love and hate relationship nih dengan steroid, methylprednisolone, dexamethasone ya. Itu tuh prednison. Mereka tuh love and hate relationship, butuh tapi nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh sembarangan gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau nyeri kita kasih itu gitu. Kalau sedang flare bisa kita berikan gitu. Jadi memang penggunaan methylprednisolone jangka panjang pun, prednison jangka panjang ini dapat salah satu menjadi faktor resiko terjadinya osteoporosis gitu. Makanya sebenarnya sangat banyak sih ruang lingkup yang bisa ditangani oleh reumatologi gitu. Berarti intinya ini harus sabar ya dok. Sabar, harus disiplin ya dok ya. Juga ada dukungan dari keluarga juga ya kan dok, juga kayak gitu ya. Jadi dok, bisa sembuh nggak sih dok orang yang menderita penyakit reumatologi ini dok? Nah sembuh artinya hilang penyakitnya, mungkin kita sebutnya stabil ya, yang saya bilang tadi remisi kita sebutnya stabil.
penyakitnya tidak hilang total gitu ya, tetapi stabil, tidak ada keluhan lagi, bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada pantangan tertentu, misalnya orang autoimun tidak bisa beraktivitas seperti ini, tidak bisa kerja seperti ini gitu ya. Sebenarnya nggak juga gitu. Kalau kondisinya stabil atau aktivitas penyakitnya ringan, sebenarnya sangat bisa beraktivitas seperti biasa, seperti orang yang tidak autoimun gitu. Terus kalau misalnya kayak proses pengapuran, pengeroposan, tentunya kita bilang kita mengembalikan tulangnya padat lagi, sendinya baik lagi, ya memang nggak bisa karena memang sudah terjadi perubahan anatomi sendiri ya. Tetapi kita bagaimana mencegah itu supaya tidak semakin parah nih. Misalnya kalau pengapuran saat ini misalnya dia grade 2, gimana caranya supaya dia jangan jatuh ke grade 3, jangan jatuh ke grade 4 gitu. Pada pasien osteoporosis gimana caranya pasien kepadatan tulangnya sudah turun tapi jangan sampai patah tulang gitu. Jadi hal-hal itu sih yang mau kita jaga gitu. Jadi dibilang sembuh hilang penyakitnya ya memang nggak bisa gitu kembali ya. seperti semula Iya, gitu ya, Dok, betul. ya. Tapi kita sangat bisa. Jadi harus bisa optimis bahwa dia bisa stabil gitu. Dok, dalam tanda kutip stabil tadi itu pasien harus mengkonsumsi obat atau ada misalnya harus fisioterapi atau memang dalam keadaan tanpa mengkonsumsi obat, itu bagaimana, Dok? Nah, kalau misalnya disebut stabil, sebenarnya satu pengaruhnya tentu ada yang gaya hidup, obat-obatan dan mungkin bantuan dari luar ya, jadi seperti rehabilitasi medik. Jadi pasien-pasien ini memang supaya stabil gaya hidupnya harus baik, mendukung, ya? betul. Jadi gaya hidupnya harus mendukung. Kemudian di antaranya kan gaya hidup tadi makanan ya, olahraga gitu ya. Kemudian begadang nggak berpengaruh? Iya, betul. Salah satu begadang itu kan buat kita kurang istirahat, capek, kelelahan, ya stres gitu ya. Itu bisa jadi salah satu faktor pencetus kekambuhan pada penyakit autoimun. Ya, jadi memang makanya kita bilang tadi gaya hidupnya kalau bisa memang gaya hidup yang sehat, termasuk jangan begadang gitu, olahraga, betul. Pola makannya sehat pola juga ya, makan Dok. yang sehat gitu. Jadi yang kayak gitu, terus obat-obatan untuk pasien-pasien tertentu seperti pasien autoimun ya yang banyak memang bisa stabil dengan obat-obatan, tapi dosisnya juga mungkin bisa dosis yang sangat minimal gitu. Jadi belum tentu misalnya nih pasien autoimun dosisnya sekarang dosis besar nih gitu obatnya. Sampai nanti akan dosis besar terus ya belum tentu. Bisa jadi nanti dosisnya akan pelan-pelan kita turunkan sesuai dengan sesuai dengan respon pengobatan kita seperti apa gitu. Jadi tentunya dan yang ketiga kita sangat memerlukan tindakan rehabilitasi medik gitu. Jadi seperti pasien-pasien yang autoimun atau non autoimun lah, kalau misalnya autoimun misalnya pasien-pasien RA itu kan bayangin ya lupus, keluhannya kan nyeri sendi ya. Jadi kadang-kadang tuh selain nyeri sendi ada kaku sendi. Jadi terutama pada pagi hari. Jadi akan pagi hari itu kita badannya nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Justru dia berkurang kan dengan aktivitas kalau misalnya penyakit autoimun itu banyaknya ya. Jadi memang kita butuh sekali di rehabilitasi medik. Atau untuk pasien-pasien yang sudah terjadi kecacatan sendi gitu. Jadi kan ada beberapa pasien yang mungkin terlambat berobat, terlambat terdiagnosa gitu ya, sehingga sudah terjadi cacat sendi. Jadi misalnya ada pasien yang ininya udah nggak bisa begini lagi, sudah kaku, ada yang jarinya bengkok gitu ya. Gimana kita bekerja sama dengan rehabilitasi medik untuk mengembalikan fungsinya gitu, fungsi dari sendi tersebut ya. Jadi kayak mungkin dia akan kesulitan menggenggam kan kalau bentuk tangannya sudah kaku ya, Dok, kaku atau sudah bahasa kasarnya sudah cacat, sudah bentuk kan kita tidak bisa luruskan kembali. Tapi mungkin kita bisa bantu untuk mengurangi gimana latihannya gitu ya supaya bisa fungsinya tuh digunakan lagi lah, fungsionalnya itu membaik lagi. Jadi kita biasanya memang bekerja sama sekali dengan dokter-dokter di rehabilitasi medik, betul. Oke, Dok, udah sampai terakhir nih, Dok.
Bisa dok dibagikan tips-tips sama sobat rumah sakit USU nih dok. Pola hidup yang sehat untuk terhindar dari reumatologi ini dok. Oke, jadi sebenarnya kalau pola hidup yang sehat pada umumnya tuh ya, satu kita makannya makanan sehat ya. Makanan sehat dalam arti kata tuh kalau kita zaman dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi tidak cenderung ke salah satu jenis makanan saja. Misalnya kita banyaknya makan lemak terus gitu ya, daging merah terus gitu ya. Terus tapi sebaiknya seimbang. Jadi sayur, buah gitu, susu, pokoknya yang seimbang ya. Untuk saat ini juga diet-dietan tertentu juga untuk menurut penelitian sih belum ada yang cenderung dikatakan harus dihindari gitu ya. Berarti boleh ya dok ya? Iya, jadi kan suka tuh pasien-pasien nanya, dok, saya boleh makan ini enggak, boleh makan ini enggak Iya, dok, Dok. gitu ya. Jadi sebenarnya untuk saat ini sih tidak ada diet khusus ya kalau pada pasien-pasien reumatik ya. Tetapi memang secara keseluruhan ya seimbang lah gitu ya. Jumlahnya, jenisnya gitu. Jadi kayak jangan berlebih, karena kayak misalnya pada pasien osteoartritis pengapuran, kalau kita makannya berlebih, berat badan kita nambah, akan membuat faktor resiko makin memberat nih pengapurannya gitu. Atau misalnya kita terlalu banyak makan daging-daging merah, asam urat kita bisa meningkat gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang harus seimbang tuh satu. Yang kedua, ya aktivitas fisik harus tetap dijaga, harus konsisten gitu ya. Olahraga gitu. Jadi olahraganya boleh yang apa aja yang disenangin sebenarnya kalau memang kondisinya memungkinkan. Maksudnya gini, jangan kita pengapuran nih lututnya, tapi kita pilih olahraganya misalnya lompat-lompat gitu, gitu ya, Dok. berat. Nah itu kan nggak ini gitu, tapi boleh jalan santai, boleh berenang ya, boleh jalan di air atau sepeda statis gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian misalnya pada penyakit pasien autoimun nih, kalau pasiennya stabil, aktivitasnya ringan, sebenarnya olahraga apa aja juga boleh ya. Tapi kalau sedang flare, sedang berat ya mungkin harus istirahat dulu. Yang seperti itu. Kalau gaya hidup sih rasanya seperti itu ya. Jadi makan yang baik, olahraga, aktivitas fisik, jangan stres ya, hindari stres. Memang manusia sih dibilang nggak stres nggak mungkin ya. Nggak ada masalah nggak hidup. Nggak, betul. Tapi gimana kita bisa mengelola stres kita mungkin ya. Jangan terlalu diilhami gitu ya stresnya ya. Jadi kita hindari stres, istirahat yang cukup. Rasanya sih kalau secara umum sih itu ya, tapi nanti mungkin akan ada tambahan-tambahan kalau ada kita tentukan diagnosis tertentu gitu. Dok, terima kasih banyak dok. Saya senang sekali. Menarik kali ya dok topiknya ya dok. Cuman iya. Ya, sampai di sini dulu. Nanti untuk sobat-sobat rumah sakit USU yang mungkin punya keluhan atau ingin berkonsultasi bisa datang ke rumah sakit USU ketemu dengan dokter Rizkynya langsung. Iya, boleh ditunggu ya. Tapi mudah-mudahan sehat-sehat ya. Jangan ketemu di poli ya. Dok, terima kasih, sangat bermanfaat ilmunya dok. Semoga berkah, dokter sehat-sehat ya dok ya. Amin. Terima ya, kasih, sehat-sehat Dok. ya kita. Oke, sobat rumah sakit USU, demikian podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast lainnya. Salam sehat, quality, safety, and friendly. Assalamualaikum.